Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan Us Ambar. Apa kabar kalian semua anakku? Us Ambar harapkan semua dalam keadaan baik-baik semua, dalam keadaan senantiasa diberikan nikmat sehat, untuk senantiasa dengan ikhlas dan sabar melaksanakan apa yang harus atau apa yang menjadi kewajiban kalian. Ini sudah memasuki hari ke-18 di bulan Ramadan. Us Ambar berharap Allah senantiasa melindungi kita semua, memberikan kalian nikmat sehat, nikmat untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Tetap semangat, jangan lupa pesan Us Ambar, tetap patuh pada orang tua, ya, jangan membantah apa yang menjadikan kata mama. Tertib di sekolah, tertib juga di rumah. Berbanyak ibadah yang itu menjadi kunci utama untuk kesuksesan hidup kita. Begitu sayang, jumpa lagi dengan Us Ambar. Nak, kali ini kita sudah masuk di tema 8 subtema 2. Hari ini Us Ambar akan memberikan materi di subtema 2, yaitu pembelajaran 1, 2, dan pembelajaran 3. Materinya hanya mengulang dan mengulang. Ya, yang kita pelajari di sini nanti ada 3. Di pembelajaran 1 di subtema 2 di tema 8 ini nanti masih Us Ambar akan menerangkan sedikit mengenai dokumen. Kemudian masih tentang penggunaan huruf kapital untuk nama orang. Di pembelajaran 2 mengulang kembali penggunaan huruf kapital untuk nama orang. Kemudian di pembelajaran 3 kita belajar tanda baca titik. Kalau kemarin kita belajar tanda baca titik digunakan di akhir kalimat, kali ini tanda baca titik digunakan untuk menulis jam atau pukul. Nanti Us Ambar jelaskan di pembelajaran 3. Nah, di pembelajaran 1 yaitu tentang dokumen. Nanti kalian bisa menyimak ya, kalian bisa melihat di pembelajaran itu. Us Ambar menyinggung sedikit tentang dokumen. Ya. Dokumen, apa itu dokumen? Kemudian dokumen itu ada berapa? Ada berapa jenisnya? Contoh dokumen itu apa saja? Nanti kita ulas di situ. Di samping menyinggung tentang dokumen, ternyata di dalam dokumen nanti ada yang namanya menyinggung tentang nama orang yang ya, diingat-ingat nama orang. Kemarin sudah belajar tentang huruf kapital, sambil ingatkan kembali. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah pelajaran kita hari ini kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian lihat di buku paket kalian di halaman 54. Oke, siap semuanya? Yes, Us Ambar bacakan. Jam menunjukkan pukul 14. Udin dan kakak membersihkan debu pada dokumen keluarga. Dokumen keluarga banyak jenisnya. Ada kartu keluarga, ijazah, surat keterangan lahir, akta kelahiran, KTP, dan surat berharga lainnya. Dokumen keluarga harus dijaga dengan baik. Ya. Terangkan di situ ya nak ya. Dokumen, apa itu dokumen? Dokumen itu merupakan surat berharga. Dokumen ada 2, dokumen pribadi dan dokumen keluarga. Contoh dari dokumen pribadi seperti akta kelahiran, KTP, ijazah, SIM. Nah, itu merupakan contoh dokumen pribadi. Artinya apa? Hanya dimiliki pribadi. Kemudian yang kedua, dokumen keluarga. Dokumen keluarga itu dokumen atau surat keterangan tentang keluarga. Dan itu dimiliki oleh keluarga. Contohnya apa dokumen keluarga? Misalnya surat kartu keluarga atau KK. Kemudian surat sertifikat tanah.
itu, atau surat-surat berharga lainnya. Itu merupakan dokumen keluarga yang harus dijaga dan dirawat dengan baik, tidak boleh hilang. Nah, ada lagi dokumen keluarga, misalnya album foto kenangan keluarga, itu juga merupakan dokumen. Kemudian kalian lihat, yuk, ayo mengamati. Nah, amatilah bacaan teks percakapan berikut. Kalian baca ya nak ya, antara kakak dan Udin. Nah, di situ kakak dan Udin sedang membersihkan atau merawat dan menjaga dokumen keluarga. Nah, mereka bercakap-cakap. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang benar. Kalau sudah, nah tentunya anak-anak tahu apa isi percakapan dari Udin dan kakak. Nah, kesimpulan kamu apa tentang percakapan mereka? Ya, bahwa dokumen keluarga itu harus dijaga dan dirawat, jangan sampai rusak. Itu ya nak ya. Kalau foto ya dimasukkan ke dalam album, dibingkai. Kemudian kalau KTP, SIM itu sebaiknya dilaminating. Kemudian sertifikat tanah, kartu keluarga itu sebaiknya disimpan di dalam stop map dan dimasukkan dalam lemari supaya aman. Itu cara merawat dokumen. Nah, kembali ke materi bahasa Indonesia nak. Di situ ayo membaca. Nah, Udin membersihkan kartu pelajar kakak. Kartu pelajar juga merupakan dokumen penting. Kartu pelajar ini termasuk dokumen pribadi yang menunjukkan dia seorang pelajar. Kita harus menjaganya dengan baik. Nah, bacalah identitas. Identitas itu apa? Identitas itu tanda, ciri-ciri. Ada nama, kemudian tempat tanggal lahir, alamat. Nah, di dalam kartu pelajar tadi ada identitas, nama. Nah, nama. Tentu kalian harus ingat penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk menulis nama orang. Bukan semuanya kapital ya, di awalnya saja ya. Kalau di contoh itu kan nama, mutiara, M besar, T besar, itu contoh di dokumen. Tapi yang benar adalah hanya M mutiaranya yang besar. Misalnya mutiaranya itu tidak di awal kalimat, di belakang atau di tengah, harus menggunakan huruf kapital. Contoh, hari ini Mutiara pergi ke sekolah, titik. Yang besar huruf apa saja dek? Yang besar huruf apa? H. Mengapa hanya besar? Karena awal kalimat. M. Mengapa M-nya besar? Karena nama orang. Diakhiri tanda titik. Demikian ya. Nah, sekarang isilah kartu pelajar berikut sesuai dengan identitasmu masing-masing. Tulislah menggunakan aturan penggunaan huruf kapital. Nah, kalau sudah, kita langsung masuk di P2. Di P2 halaman 62. Nah, ada percakapan. Ada teks bacaan, Usamber bacakan. Udin dan keluarga melakukan kerja bakti di rumah. Teman-teman Udin juga ikut membantu. Mereka membersihkan perabot rumah tangga. Perabot yang bersih akan tahan lama ya dek. Jadi kalau kita itu membersihkan peralatan rumah tangga, maka akan tahan lama dan bersih, awet. Nah, sekarang coba ada teks percakapan. Kalian baca teks percakapan itu, ada Edo, Udin, Beni, dan Lani. Perhatikan sambil membaca, sambil perhatikan penggunaan huruf kapital dan intonasi lafal yang benar. Nah, sekarang dari kalian sudah baca, kemudian di situ ada pertanyaan, apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya? Nah, dari yang kamu baca tadi apa? Kamu tulis di situ apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya. Menurutmu mengapa mereka melakukan hal itu? Mengapa mereka harus merawat dokumen mereka? Ya, itu ya dek ya. Kemudian kembali lagi penggunaan huruf kapital lagi untuk nama orang. Awal kata nama orang. H.
harus kalian perhatikan. Ya Dek ya. Oke Dek, kembali lagi bertemu dengan Ustazah. Tadi agak sedikit terganggu di pembelajaran yang terakhir. Di situ tadi Ustazahnya suaranya agak terganggu oleh suara hujan. Jadi di tempat Usambar baru hujan deras sekali. Bagaimana di tempat anak-anak semua? Hujan enggak? Hujan sehingga suaranya agak terganggu. Kemudian Usambar akan ulang kembali, Usambar jelaskan kembali di pembelajaran yang kedua. Masih tadi tentang penggunaan huruf kapital. Sebelumnya di situ ada percakapan ya, ada percakapan antara, mohon maaf ya, Usambar sambil menyimak buku di sini. Jadi Usambar agak ke sini, agak melihat di bukunya Usambar, karena Usambar kalau melihat di layar HP-nya Usambar agak tidak jelas. Jadi di situ ada percakapan antara Edo, Udin, dan Beni dan Lani. Mereka bercakap-cakap. Nah, yang mereka bahas di situ adalah tentang bagaimana merawat sebuah dokumen. Nah, kemudian kamu baca dulu, menggunakan mohon maaf, perhatikan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian di situ apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya. Nah, apa yang sedang mereka lakukan? Dari tadi kamu sudah membaca, kemudian kamu tentunya tahu apa yang sedang mereka lakukan. Menurut kamu, menurut anak-anak, mengapa mereka perlu melakukan itu? Nah, kemudian masuk di sini yuk. Ayo membaca. Sambil lihat di sini. Ya, itu punya Ustazah. Nah, tentu kamu masih ingat dengan penggunaan huruf kapital. Nah, huruf kapital itu disebut juga dengan huruf besar, harus diingat. Kemudian huruf kapital digunakan menulis di setiap awal kata nama orang. Nah, perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Ustazah bacakan. Namaku Udin. Namaku Udin. N besar. Mengapa N-nya besar? Karena di situ awal kalimat. Udin, U-nya besar. Di situ besar karena di situ nama orang. Yang kedua, kakakku bernama Mutiara. Kakakku, K-nya besar karena awal kalimat dan M-nya besar, Mutiara karena nama orang. Nomor 3 dan 4 silahkan anak-anak baca sendiri. Setelah itu coba kalian berlatih, kalian mencoba. Nah, lengkapilah kalimat berikut dengan nama anggota keluargamu. Aku bernama titik-titik, misalnya aku bernama Gavin. G-nya besar atau kecil? G-nya harusnya besar. Nah, ayahku bernama, nah, yang ditulis besar itu di awalnya. Nanti aku bernama Gavin, berarti yang besar huruf G-nya saja. Jelas ya? Ini nanti kalian kerjakan. Sekarang Usambar masuk di pembelajaran 3 dahulu. Tentang penggunaan tanda titik. Nah, kalau kemarin tanda titik digunakan di akhir kalimat, sekarang tanda titik digunakan digunakan untuk menulis waktu atau pukul. Nah, sebelumnya di pembelajaran 3, merawat benda-benda di rumah, tanggung jawab setiap anggota keluarga. Di situ ada teks percakapan. Coba ya, saya bacakan. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Kemudian Beni berkata, bagus Din, barang-barang seperti itu memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh, nanti bisa pecah. Barang yang mudah pecah lainnya harus dijaga. Misalnya saja jam dinding itu. Nah, itu tadi teks percakapan antara Udin dan Beni. Nah,
Dari percakapan itu, isi percakapannya membahas tentang apa? Masih sama, yaitu membahas tentang merawat dokumen. Salah satunya apa tadi? Dokumennya berupa piala. Piala itu juga dokumen. Kemudian sikap apa yang ditunjukkan oleh Udin? Nah, sikap bagaimana? Tentunya sikap yang baik karena Udin merawat dokumen. Sekarang yang selanjutnya tinggal sedikit materi tentang tanda titik ya, Dek. Masih ingatkah kamu aturan penggunaan tanda titik pada kalimat? Nah, kemarin sudah dijelaskan Ustazah. Nah, bacalah kembali kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kalian baca dulu kalimat itu nomor 1, 2, dan 3. Kalian cermati. Setelah kalimat itu pasti di akhir diberi tanda titik. Jadi tanda titik digunakan untuk satu, mengakhiri sebuah kalimat. Kemudian tanda titik yang kedua digunakan untuk apa? Ternyata tanda titik itu juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu pada jam. Misalnya di jam itu pukul 8, ditulis pukul 08.00. Nah, seperti itu. Berarti tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Nah, pada pukul, ini ada keterangannya di situ, pada pukul 8 tanda titik digunakan memisah antara bilangan jam dan menit. Kesimpulannya, tanda titik itu digunakan untuk satu di akhir kalimat, dua untuk memisahkan, menulis waktu, yaitu memisahkan antara bilangan jam dan menit. Nah, sekarang latihan soalnya. Nah, sambil membuat kalimat, sambil menulis dengan tanda baca yang benar. Buatlah kalimat yang sesuai dengan waktu yang ditunjukkan jam itu digambar. Nomor 1, Udin belajar pukul 20. Penulisannya bagaimana? Udin belajar pukul 20.00. Nah, kemudian kalian lanjutkan nomor 2, 3, 4, 5, 6. Jangan lupa diberi hari dan tanggal. Sekarang coba setelah kamu menulis kalimatnya, penggunaan huruf kapitalnya benar, tanda baca titiknya benar. Setelah itu dibaca dengan lafal dan intonasi yang benar. Nah, demikian yang kita pelajari hari ini. Jadi ada 2 catatan penting yang kita pelajari. Ada 3. Belajar tentang dokumen, belajar tentang penggunaan huruf kapital khususnya untuk nama orang, dan penggunaan tanda baca titik. Ya, tanda baca titik yang digunakan di akhir kalimat dan untuk menulis nama waktu. Pelajaran nanti materi selanjutnya bisa diselesaikan atau dilanjutkan oleh Usana atau Usayu. Demikian dari Usambar, kita akhiri pelajaran tematik dengan Usambar dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.